Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Amin di Madiun. Mas Amin sendiri menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya. Ini kemungkinan masih di tahun 90-an. Jadi Mas Amin sendiri tidak terlalu ingat kejadiannya itu sebenarnya tahun berapa sih. Tapi yang jelas pada waktu itu kebetulan berhubungan dengan kematian lebih dari satu orang, salah dua dari tetangganya. Nah, pada saat itu Mas Amin mendengar salah satu tetangganya itu meninggal dunia. Orang udah tua, perempuan, ibu, nenek-nenek begitu ya. Dan ya seperti warga yang lain, kebetulan juga waktu itu meninggalnya itu malam hari, tapi masih relatif lumayan cukup sore, mungkin sekitar jam 7 malam kayak gitu ya. Nah, setelah ya berdiskusi keluarga ya, ini kapan nih mau dimakamkan gitu. Kalau misal toh nggak ada yang ditunggu lagi, maksudnya nggak ada kerabat yang mungkin di luar kota atau apa gitu ya, bisa langsung dimakamkan saat itu juga. Dan akhirnya keluarga pun sepakat, ya sudah kita makamin malam ini gitu ya. Nah, Mas Amin pun ya senang-senang aja. Kenapa? Karena pemakaman malam hari itu biasanya kalau di kampungnya Mas Amin itu lebih rame. Kalau siang mungkin ya orang kepentok masih ini ya, masih pada bekerja kayak gitu kan. Nah, ini kalau misal malam hari itu rame, kayak menjadi momentum gitu ya waktu itu. Ya, ada orang meninggal tapi sebagian orang itu seneng karena apa? Rame jadinya. Kampung itu jadi rame dan mungkin anak-anak kecil juga berharap aku pengen punya pengalaman masuk ke kuburan malam-malam, misalkan seperti itu. Nah, itu dijadikan momentum itu tadi, kesempatan gitu ya. Karena kampung rame, alhasil ya bapak-bapaknya yang jelas itu yang utama gitu kan. Terus ibu-ibunya juga tentu saja karena yang meninggal perempuan juga pada datang ke sana. Anak-anaknya kan juga ngikut. Setelah diproses segala macam, malam itu pun sekitar jam setengah 12 malam selesai dan warga masih siap dan masih ramai waktu itu. Mas Amin juga salah satu yang ada di sana. Singkat cerita, berangkatlah pemakaman tersebut. Udah selesai kan di acara, udah sampai di makam di situ, lagi prosesi. Mas Amin itu tiba-tiba kebelet. Aduh, aku kebelet begini ya. Sebenarnya perasaan gak enak itu udah dari sebelumnya, cuman tak tahan lah, bisa lah gitu, bisa. Tapi ternyata begitu lagi acara itu di kuburan sana lagi rame-ramenya gitu ya, pada bawa petromak itu ada berapa unit gitu, ada mungkin sekitar 4 kata si Mas Amin. Ya terang, kuburan itu jadi terang banget, anak-anak kecil juga ya pada senang gitu ya. Ternyata begini kuburan kalau malam-malam. Mas Amin juga mengalami perasaan seperti itu sewaktu masih kecil. Nah, ini karena kebelet itu tadi, akhirnya ya mau Mas Amin kan pulang. Aku pulang duluan, aku nggak kuat. Ya gitu, ke belakang beberapa warga juga nyapa gitu kan. Min, mau kemana? Belum selesai, Min. Aku kebelet katanya begitu. Oh, udah Min, pojokan situ gubernur sudah boleh saru, kata si Mas Amin. Bercanda ya itu tetangga. Akhirnya Mas Amin pulang. Nah, saat pulang, kampung itu ya sepi banget. Orang-orang itu pada ke kuburan sebagian besar gitu ya. Dan Mas Amin itu ngelewatin ini rumah duka orang yang meninggal tadi. Ngelewatin ke situ, dan Mas Amin itu tepat di depan rumahnya itu ada beberapa orang, tampak pintu juga masih terbuka. Cuman keluarganya itu posisinya mungkin di dalam gitu ya, lagi menyiapkan suguhan atau apalah seperti itu. Nah, ini Mas Amin lewat di depan rumahnya itu, ada yang nyapa, Min, mau kemana? Mak, manggilnya emak gitu ya. Mak, itu mau ini, kebelet katanya begitu. Loh Min, tapi kan belum selesai, kata si perempuan tadi, perempuan tua itu. Iya Mak, tapi udah kebelet banget gitu kan. Akhirnya udah Mas Amin kan lewat ke sana, ngelewatin rumah. Baru beberapa langkah, asem, kata Mas Amin. Yang nyapa itu kan, ditengok lagi ke sana, itu ndak ada. Anggap aja itu namanya Waipah misalkan gitu.
atau Mak Ipah biasa dipanggil. Itu kan si Mak Ipah, bukannya Mak Ipah. Loh, aku kan lagi nguburin dia gitu tadi. Terus aku kebelet, ditengok ke sana, itu udah nggak ada. Langsung lari si Mas Amin ke sana. Karena itu, kata Mas Amin, ada kejadian yang sampai sekarang itu aku nggak bisa lupa gitu ya. Meskipun nggak tenar, cuman kejadian ini tuh, aduh ampunlah, pengalaman seumur hidup. Lagi kebelet-kebeletnya, takut, lari, ngeprol di jalan gitu. Brol gitu, aduh gitu kan, gagal ini kata si Mas Amin. Gagal, jebol, lari ke sana ke rumah, sudah belepotan sedemikian rupa. Bapaknya Mas Amin kan juga ngelayat ya, nah yang ibunya itu enggak, sama adik-adiknya Mas Amin. Masuk ke sana ke dalam rumah ya, ada sebagian itu yang nggak tertampung dengan sempurna. Akhirnya beberapa itu keluar gitu ya, jatuh-jatuh ke bawah, maksudnya itu seperti itu. Narator berusaha memakai istilah yang sesopan mungkin gitu, sebaik mungkin. Itu pada berjatuhan, ada beberapa lah. 1 senti kecil-kecil gitu kan, ke sana, udah dibersihin segala macam, udah selesai gitu. Rasa takutnya itu lumayan cukup hilang, karena fokusnya itu berubah gitu ya. Fokusnya itu yang belepotan itu tadi, dibersihin, dicuci celananya dan sebagainya, itu diselesaiin proses itunya. Nah begitu keluar lagi, ya itu tadi, aduh gitu kan, keinjak sama si Mas Amin yang tadi. Ternyata banyak, asem 1, 2, 3 gitu kan, dihitung sama Mas Amin, dulu ternyata banyak. Ibunya jangan sampai tahu gitu. Akhirnya itu dibersihkan dulu gitu kan. Nah begitu dibersihkan, udah selesai semua, Mas Amin kan memang ada rencana mau keluar lagi ya. Dan ya akhirnya, karena di rumah, aku ngapain juga di rumah, Bapak juga belum balik, pasti Bapak juga lagi ngobrol-ngobrol sama teman-temannya di situ sesama bapak-bapak. Selesai pemakaman, Mas Amin pun berangkat lagi, akhirnya keluar lagi dari rumah tersebut. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin mau promo bawang goreng Nyawiji terlebih dahulu. Seperti yang udah kawan-kawan tahu, sering lihat gitu ya, bawang goreng Nyawiji ini bawang renyah, bawang ya kualitas premium gitu ya, tanpa campuran apapun, tanpa tepung dan sebagainya, benar-benar bawang murni digoreng. Untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor, terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Cerita-cerita lama dinaikkan di sana gitu. Dan kita lanjut lagi cerita dari Mas Amin ini. Dia pun keluar ke sana menuju ke rumah duka tersebut. Ya di sana memang kondisinya udah rame, udah pada pulang orang-orang yang memakamkan tadi. Mas Amin keinget kejadian yang sebelumnya yang dia disapa, tapi ndak enak mau cerita gitu ya. Lah udah biarin aja lah, nanti aku cerita ke bapakku dulu nanti kalau di rumah. Akhirnya ngobrol-ngobrol di sana sampai ya akhirnya satu persatu juga pada pulang, besok aktivitas kan. Jam 1 pagi mulai sepi, bapaknya Mas Amin juga udah pulang duluan. Nah jam 1 pagi Mas Amin pun akhirnya pulang ke rumah. Saat pulang ke rumah, bapaknya belum tidur waktu itu, jadi masih duduk di ruang tengah di situ sambil ngerokok, mungkin sebentar lagi kali ya mau tidur. Bapak pun pulang ke sana. Min baru pulang Min, tanya bapak. Iya pak aku mau cerita, kata si itu. Cerita apa Min? Aku tadi ngelihat Mak Ipah katanya. Ya ngelihat Mak Ipah di mana? Di kuburan katanya. Enggak pak, aku malah nggak selesai pak pemakamannya gitu. Nah ceritalah intinya Mas Amin begini. Bapaknya cuman begitu doang. Oh ya wis lah sudah, bapak tuh udah tertarik, udah Min tidur Min, bapak ngantuk. Bapaknya pun tidur. Mas Amin pun malam itu tidur. Keesokan paginya beraktivitas, tidak disebutkan aktivitasnya apa. Nah malam harinya lagi, ini ada kabar duka juga. Dan kabar dukanya itu apa? Dari rumah sebelah, maksudnya rumah sebelahnya si Mak Ipah. Tadinya Mak Ipah yang meninggal, ini di sebelahnya, anggap aja siapa ya, biasa Wadukri gitu misalkan. Nah Wadukri itu meninggal gitu kan. Wadukri meninggal itu kan di sampingnya rumahnya Mak Ipah gitu kan. Ya meninggalnya pun ya itu tadi malam-malam gitu, akhirnya udah rame kan. Ya jadi kemarin di sini belum selesai, pindah ke sini.
malam itu Mas Amin pun akhirnya ikut ngelayat lagi kayak kemarin. Ya seneng lah, malah tambah rame dari sebelumnya. Singkat cerita, acara pemakaman itu pun pemakamannya Wak Dukri itu selesai. Dan untuk kali ini Mas Amin juga berhasil menyelesaikan misi pemakaman itu sampai benar-benar selesai, pulang bersama warga yang lain menuju rumah duka situ lagi. Nah, ini kan lumayan cukup ramai di sana ya. Adalah mungkin 20-30 orang yang mampir di tempat tersebut, anak-anak muda, bapak-bapak, ibu-ibunya sih sebagian udah pada pulang. Nah, ini kan duduk-duduk dulu, nongkrong di sana sampai kurang lebih sekitar hampir jam 2 pagi, setengah 2-an lah. Setengah 2 ini orang-orang udah mulai bener-bener sepi ya, cuman keluarga mungkin sama beberapa orang yang memang mau begadangan di sana. Tersisa hanya beberapa orang. Nah, di situ Mas Amin, aku harus pulang gitu kan. Ya wis lah, aku pulang dulu ya, aku pulang dulu. Akhirnya pulanglah Mas Amin. Pulang ke sana malam-malam jalan sendirian, ya baru beberapa langkah, tapi rumahnya siapa tadi, si Mak Ipah sama si Wak Dukri itu udah nggak kelihatan. Jadi kayak ngelewatin tikungan gitu, satu tikungan udah nggak kelihatan sama sekali. Nah, ke sana di depan Mas Amin itu melihat ada 2 orang ini lagi jalan di tengah jalan, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Mas Amin kan bertanya-tanya, itu kan daerah yang gelap jadi tidak terlalu kelihatan ya. Kalaupun kelihatan itu lebih mirip kayak siluet hitam-hitam doang, tidak terlalu jelas banget. Itu siapa ya gitu ya, malam-malam begini, siapa ya? Apa mau ke rumahnya Wak Dukri malam-malam ngelayat tuh, tapi kan udah dikuburin, kenapa nggak besok pagi aja? Ya sempat ngomong-ngomong sendiri dalam hati, sampai akhirnya makin deket. Si Mas Amin kan minggir, karena mereka itu jalannya itu benar-benar di tengah jalan. Mas Amin minggir, ya ada rencana mau nyapa, cuman dia bingung gitu. Mau nyapa ini siapa? Nah, makin deket sampai apa? Muka mereka itu harusnya menurut hitungannya Mas Amin, itu udah bisa kelihatan mukanya itu kayak gimana gitu ya. Dengan jarak yang mungkin sekitar 2-3 meter di hadapan Mas Amin itu, harusnya udah kelihatan. Lah ini tuh nggak kelihatan sama sekali, masih hitam. Kok mukanya nggak kelihatan dah. Nah, Mas Amin kan minggir. Nah, si 2 orang itu lewat jalan, laki-laki sama perempuan. Begitu udah deket, nah disitulah Mas Amin baru ngeh, ternyata itu Mak Ipah sama si Wak Dukri. Mak Ipah sama Wak Dukri dari mana? Ya, ini kan rumahnya sebelahan. Jadi Mak Ipah sama Wak Dukri itu kakak adik. Yang Wak Dukri itu kakaknya, sementara si Mak Ipah itu adiknya. Rumahnya itu sebelahan bener-bener. Jadi dulu itu satu rumah, tapi dibelah. Jadi 2 dibagi semacam itulah. Nah itu kayak gitu. Wih, Mak Ipah sama Wak Dukri mau kemana? Disapa sama si Mas Amin. Mak, mau kemana Mak? Ditanya begitu. Ya Mak Ipahnya itu cuman nengok doang terus diem. Jalan ke sana. Mas Amin lagi nggak ngeh. Dipikir, ya mungkin nggak selama ini gitu ya mikirnya ya, mungkin hanya sedetik 2 detik kali ya. Di situ berpikiran, astagfirullahaladzim, langsung lari balik ke rumah bangunin bapaknya karena takut dan ingin menceritakan sesuatu. Pak, bangun Pak. Apa Min, baru ngeliat Min, kata si bapaknya. Pak, sebentar aku mau cerita, katanya. Kamu cerita apa? Aku ngeliat setan Pak, katanya. Setan apa? Setannya Mak Ipah sama si Wak Dukri itu. Lah kamu macam-macam aja, kata si bapak. Udahlah tidur Min, bapak ngantuk. Ditolak. Akhirnya sudah tidur kan. Mas Amin juga kepikiran kelap-kelip sampai mungkin sekitar 1 jam di situ, sekitar 2:30 setelah pulang tadi. Mas Amin baru tertidur. Keesokan paginya bangun kesiangan tentu saja. Aktivitasnya juga lumayan cukup terganggu, tapi tetap melakukan aktivitas tersebut. Nah, ini malam harinya ya kan itu ada acara tahlilannya itu akhirnya digabung 2 rumah tersebut, daripada satu-satu begitu kan boros, akhirnya digabungin jadi satu. Mas Amin juga hadir di sana. Kalau bapaknya Mas Amin itu enggak. Jadi kalau kata bapak, udah Min, kamu aja yang berangkat salah satu sebagai perwakilan keluarga, kasihan gitu ya. Nanti kalau banyak-banyak begitu mereka kan ya nyuguhinnya tuh harus banyak gitu. Jadi udahlah
Kamu aja, kata si bapak. Akhirnya sudah, Mas Amin pun ya dengan senang hati tentu saja di situ bisa ngobrol-ngobrol, bisa medangan, enaklah ketemu sama warga yang lain. Malam itu berangkat acara tahlilan itu tadi. Begitu udah selesai, Mas Amin tidak langsung pulang. Mau nungguin sini dulu ya, ngobrol-ngobrol itu sama para warga. Dan akhirnya apa? Begitu udah selesai, ya mungkin belum malam banget lah. Di situ juga tersisa orang nggak terlalu banyak, paling tinggal 10 orang kayak gitu ya. Mas Amin pun memutuskan karena memang udah malam, dia pun akhirnya pulang. Pulang jalan kaki ke sana, nggak ada kepikiran apapun dan melewati yang kemarin isu malam. Kemarin aku ngeliatnya di sini gitu ya, si Maipa sama si itu pulang ke rumah ke sana. Sesampainya di depan rumah, Mas Amin ada yang manggil, Amin, Min, gitu manggilnya begitu, Min. Mas Amin kan nengok ke belakang, itu Mak Ipah. Iya Mak, kenapa Mak? Lagi-lagi, Mas Amin itu begini. Saat dia melihat Mak Ipah, walau meskipun lagi duduk atau ketemu, atau bahkan tadi itu yang baru dipanggil, Mas Amin itu selalu lupa kalau kalau Mak Ipah itu udah nggak ada, udah meninggal. Selalu aja lupa gitu. Dan nengok, ya Mak, ya dijawabnya biasa, seolah-olah Mak Ipah itu masih hidup. Ya Mak, Min, aku numpang tidur di rumahmu boleh Min? Ya ngomong sama ibuku Mak, katanya begitu. Tapi ya udah apa-apa, biasanya sih boleh gitu. Begitu Mas Amin pun akhirnya jawab, ya udah ya Min ya, aku numpang tidur ya Min ya, di sini aja enggak apa-apa, kata si Mak Ipah. Oh iya Mak, iya Mak. Akhirnya masuk ke situ. Memang ya Mas Amin, Mak Ipah, keluarga dalam kampung itu kan memang biasanya deket gitu ya. Kayak gitu, masuk-masuk aja. Sebab si Mas Amin pun ke belakang sana. Si Mak Ipah itu ditinggal di ruang tamu. Begitu sampai ke belakang, baru ingat lagi. Astagfirullahaladzim, Mak Ipah. Mak Ipah kan, aku udah nggak ada, langsung masuk kamar, bangunin bapak sama ibunya kali ini. Pak, Bu, bangun. Bangun, Pak, apa sih Min, apa lagi Min? Pak, itu masih sore ya, berarti ya belum malam-malam banget ya. Pak, di depan ada Mak Ipah. Ya, Mas Amin dianggapnya, kamu ngapain? Mak Ipah terus gitu ya. Kamu kenapa sih? Kamu demen? Kamu suka sama Mak Ipah? Suka apanya Pak? Ini beneran Pak. Aku tadi mau pulang ya, akhirnya diceritakan kan kronologinya. Aku dipanggil, aku nengok ke belakang sana. Ya itu ada Mak Ipah, terus bilangnya apa? Aku numpang tidur sini boleh ya Min ya? Ya tak bolehin Pak gitu kan. Ibunya yang ketakutan. Duh Min, kok dibolehin Min? Ya habis mau gimana Bu? Ya tapi kan Mak Ipah udah meninggal, kalau masih hidup enggak apa-apa. Ini kan udah nggak ada. Yo orang udah masuk ke sini, kata si Mas Aminnya. Akhirnya bapak kan bangun. Bapak itu enggak penakut, enggak takut gitu kan. Akhirnya bangun, dicek ke sana, ke ruang tamu. Di situ ndak ada siapa sih, kosong gitu, intinya kosong, udah nggak ada siapa-siapa. Itu mungkin cuman halusinasinya si Amin aja kali gitu. Itu seperti itu. Mas Amin pun berpikir, apa iya ya, apa aku cuman menghayal gitu ya. Habislah, udahlah. Dan waktu itu masih sore. Mas Amin memang udah mulai agak sedikit ngantuk, tapi ditahan-tahan lah waktu itu, jangan tidur dulu. Dan Mas Amin pun duduk di ruang tengah di sana. Saat lagi duduk, belum lama lah, mungkin sekitar 10 menit, pikiran juga memang lagi, lagi melayang kemana-mana, lagi melamun. Tiba-tiba ngedengar suara pintu diketok, tek. Mas Amin, siapa ya malam-malam ya? Mas Amin pun bergegas ke depan sana, tengokin. Begitu ditengokin, waduh Krik kali ini. Waduh Krik ngetok, tek. Dibuka kan sama Mas Amin. Ya Pak, kenapa Pak? Lagi-lagi nggak kepikiran kalau Wadukri juga sudah meninggal. Min, aku numpang sini ya Min, ini numpang tidur sini ya Min ya. Oh iya Pak, enggak apa-apa Pak, silakan Pak, silakan. Mau di mana Mbak? Mau di depan atau mau di dalam aja lah Min, dingin. Di situ aja ya, di kursi, kata si itu ya. Oh iya Pak, akhirnya pintu ditutup kan. Grep. Wah ini pintunya nggak tak kunci ya, kuncinya tak tempelin di situ. Iya Min. Nah, Mas Amin balik ke sana, baru ngeh lagi. Tadi Mak Ipah, sekarang waduh Krik. Ya udah, kali itu Mas Amin itu langsung lari masuk kamar, tutup pintu, grep, pintu depan
nggak dikunci ya akhirnya ya kan, diserahin sama si Wadukri tadi. Mas Amin pun ya mau tidur ya susah, takut segala macam. Selama malam itu Mas Amin itu mendengar, jadi selama dia nggak tidur, mata terpejam, tapi telinga itu masih mendengar. Nah di situ Mas Amin itu mendengar ada obrolan-obrolan antara Mak Ipah sama Wak Dukri. Jadi obrolan-obrolannya ya obrolan-obrolan kayak keseharian seperti itu. Mas sampean enak yo mas yo, bojomu itu loh dibeliin itu terus, dibeliin gelang, dibeliin kalung gitu. Lah seorang gelang kalung kayak gitu kecil-kecil, kata si Wak Dukrinya. Emang kenapa Pak kamu nggak dibeliin sama suamimu? Wah buru-buru mas gitu kan. Orang buat makan aja pas-pasan katanya. Dari zaman dulu, dari zaman nikah sampai sekarang, aku ya udah dibeliin apa-apa, kata si itu. Oh gitu, ya kamu ndak ngomong, kata si Wadukri. Kalau ngomong, ya tak beliin kecil-kecil buat apa kayak gitu ya, nggak usah gede-gede, kata si Wadukri. Itu ada obrolan-obrolan seperti itu, dan ngobrolnya itu di ruang tengah. Hah? Mereka ngobrol di situ gitu kan, dan akhirnya apa? Karena penasaran Mas Amin. Pikirannya itu mungkin karena ngantuk kali ya, jadi konsentrasinya itu agak sedikit terganggu. Mas Amin itu mulai kehilangan lagi kecurigaan atau ketakutan kalau dua orang tersebut itu udah nggak ada. Dia pun karena ini ngobrol kenceng banget, ketawa-ketawa begitu ya, kakak adik ini udah tua-tua, ngobrol asik banget, ngomongin ini itu, sampai ayam jago aja itu diceritain. Kata si Mak Ipah, itu mas, sampean itu ayam jago yang itu mas, si Rembo itu, anggap aja Rembo kayak di Upin Ipin ya, itu si Rembo kemarin masuk mas ke dalam rumahku mas, kurang ajar apa, masuk ke kamar, nah nembelek di situ gitu, kata si Maipahnya. Pas Amin itu sampai mau ketawa dong, bayangin ayam jagonya masuk ke sana. Wah itu, mau tak goreng ya, ini punya kamu gitu kan ya, udah enak gitu, jangan digoreng. Ini kayak gitu, obrolan super ringan, super receh lah, kata si Mas Amin. Dan Mas Amin itu lupa lagi-lagi, dia pun penasaran. Aku mau ke sana, mau nengokin gitu, pengen ngomong, Mak, Wak, ngomongnya jangan kenceng-kenceng, aku mau tidur, udah malam. Kalau misal bukan suara kalian yang mengganggu, cerita kalian itu loh yang mengganggu, maksudnya Mas Amin itu mau ngomong seperti itu ya, soalnya ceritanya itu lucu-lucu, cerita-cerita ringan receh banget lah, ngomongin tetangga lah, apalah kayak gitu, itu bener-bener kayak kehidupan normal keseharian di kampungnya si Mas Amin. Mas Amin turun kan dari kasurnya, pelan-pelan ke sana, buka pintu, jegrek mau ngomong, begitu mau ngomong berhenti si Mas Amin. Soalnya apa? Mas Amin itu melihat dua sosok itu ya, Mak Ipah sama Wak Dukri. Nah, cuman bentuknya itu bukan kayak mereka sewaktu masih hidup, justru bentuknya itu udah dipocongin. Jadi mereka itu dua-duanya sama-sama duduk di sofa di ruang tengah tersebut, dan kayak gitu mereka itu ngobrol, tapi pakaiannya itu seperti itu. Mas Amin kan yo langsung balik lagi, pintu ditutup jubrok kenceng banget, dan bapak pun akhirnya bangun lagi, nutup pintu. Kok kayak gitu sih? Bapak datang, kenapa sih Min? Mas Aminnya udah ketakutan di atas kasur di situ. Kenapa sih Min? Pak aku takut, kata si Mas Amin. Loh kamu takut kenapa? Diceritakan tadi apa yang dilihatnya, termasuk cerita-cerita begini kayak masih hidup Pak, dan aku itu kalau didatangin sama mereka itu aku seolah-olah lupa Pak, menganggap mereka itu masih ada, padahal kan mereka udah meninggal. Nah dari situlah, oh gitu Min, ya sudah, sini, kamu rebahan di situ, kamu rebahan. Akhirnya Mas Amin pun tiduran. Bapaknya Mas Amin itu bukan siapa-siapa, bukan orang pinter, bukan tukang pijet juga atau apa. Nah cuman malam itu Mas Amin dipijat sama bapaknya dengan cara yang aneh. Jadi dari mulai ujung kaki itu dipijatnya itu pelan-pelan gitu, cuma kayak satu titik ke atas begitu kan, ke tulang kering begini bagian depan,
Nah, setiap mijat itu, bapaknya itu kayak sambil membacakan sesuatu, cuman Mas Amin nggak denger ini bapak itu lagi baca apa, cuman gitu, mungkin sok-sokan doang ya juga bisa. Nah itu sampai ke atas, sampai ke pundak ke sini, terus apa? Mas Amin disuruh balik badan, dipijat itu di beberapa titik di punggung sana. Enak banget kata Mas Amin, wah enak banget, Pak enak Pak gitu. Kalau bilang enak bapak berhenti, kata si bapaknya begitu. Oh, enggak enak Pak, ini sakit Pak. Aku maling males Pak dipijitin. Tapi ya begitu tambah dipijitin sama bapaknya. Nah udah disuruh balik lagi. Setelah itu di bagian mukanya itu dipijit juga sama bapak. Bapaknya tangannya tuh bau balsem waktu itu. Pak ini jangan sampai kena mata Pak gitu. Enggak apa-apa kata bapaknya. Enggak kena mata. Ya takutnya perih gitu ya. Nah begitu dipijit udah selesai. Dah, enggak apa-apa, kata si bapak. Mas Amin itu bingung. Enggak apa-apanya, Pak. Itu, kamu kan kemarin itu ngelihat yang seperti itu. Iya, Pak, aku ngelihat yang seperti itu. Itu apa sih, Pak? Nah, akhirnya dibahas lah di sana. Jadi gini, Min. Bapak itu sebenarnya udah ngerasain, Bapak juga sebenarnya udah tahu. Kamu itu ya, kalau orang dulu bilang itu kayak semacam kesambet. Cuman kamu kesambetnya itu bukan kesambet sakit. Tapi ya begitu dikasih lihat itu sosok-sosok yang menyerupai si Waipah sama si Wadugri, padahal itu bukan. Mereka itu di sana tinggalnya di kuburan katanya. Tinggal di kuburan ya berarti Maipah sama Wadugri bukan di situ, bukan di dalam tanahnya, melainkan di atas tanah, kata situ. Di atas tanah Pak. Ya iya, mereka tuh nempatin pohon, nempatin apa, ya mungkin malam itu. Ini mungkin Bapak nggak tahu. Kamu acara pemakaman belum selesai, kamu itu udah keluar duluan. Ya dari situ mungkin menarik perhatian mereka dan akhirnya mereka pun gitu gangguin kamu. Dari mulai kamu melihat Maipah duduk di depan sana, itu kan awalnya dari situ kan, selepas kamu pulang, iya bener Pak. Nah ya Bapak curiganya sih seperti itu, tapi udah apa-apa. Ini udah ditutupin lagi sama Bapak. Bapak tutupin apa sih Pak? Ya Mas Amin kan karena nggak tahu Bapak itu ngerti atau nggak. Bahkan sampai sekarang Bapak itu nggak pernah mengklaim kalau bisa melakukan hal-hal yang sesuai, ya yang itulah hal-hal yang mistis, hal-hal yang klinik itu nggak pernah mengakui sama sekali. Bahkan ya ditanya-tanya, Pak beneran Pak aku udah sembuh, Pak aku udah nggak ngeliat itu lagi. Sampai tahlilan 7 hari itu semuanya baik-baik aja. Cuman ya itu saat nanya ke Bapak itu belajar di mana sih Pak? Bapak belajar apaan orang? Bapak itu waktu mijitin kamu ya cuman asal-asalan, tapi ya iya Bapak itu pakai baca doa. Emang baca doanya apa Pak? Ya Bapak coba baca doanya surat ini. Itu surat-surat pendek dalam Al-Quran gitu ya. Itu dibacain begitu doang. Dan alhamdulillahnya Mas Amin itu sembuh selama sisa malam-malam selanjutnya itu udah nggak pernah digangguin lagi. Cuman itu dua sosok yang duduk di sofa lagi ngobrol dan bentuknya pocongan itu yang bikin trauma Mas Amin. Bahkan sampai kurang lebih sekitar 1 minggu bayangan itu tuh tetap masih ada. Mas Amin sempat ngerasain takut saat mau ke kamar mandi atau mau apa. Itu wajar ya, efek trauma itu ya, pernah dikasih lihat seperti itu. Dan ya kurang lebih sekitar 1 minggu sih semuanya sudah kembali normal. Itu aja satu cerita dari Mas Amin. Terima kasih banyak. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja terima kasih banyak. Yang belum memesan ditunggu pesanannya. Yang sudah mampir di channel Lapak Horor tentu saja terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatan. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.